Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Dwi Jaya Permona dengan NIM 0205254998 dan saya dari jurusan Peternakan Prodi PPKH tingkat 1A PPKH. Jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang matriks. Jadi matriks itu adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi yang anggotanya ditulis mendatar atau baris dan menurun atau kolom dalam suatu tanda kurung dan kolom. Jadi bisa dilihat contohnya, itu di sini ada A M kali N, A M kali N. Terus di sini ada sebuah tanda kurung, dan yang kita bisa lihat tandanya kalau misalnya ini M kali N itu adalah ordo. Jadi apa sih ordo itu? Jadi ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyak baris dan kolom. Suatu matriks biasanya ditulis dengan M kali N atau baris dan kolom. Nah, kita balik lagi yang ke sini. Jadi di sini bisa dilihat ordonya itu ada kalau kita menyamping ke sebelah kanan, ini namanya baris. Sedangkan kalau misalnya kita turun ke bawah, itu namanya kolom. Dan kita bisa hitung ada baris 1, baris 2, dan baris seterusnya. Di sini juga ada kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Lalu kita langsung kasih contoh. Yang pertama itu di sini. Jadi cara menghitung ordo tuh gimana? Jadi di sini ada baris dan juga kolom. Nah, kita bisa ngitung ada berapa jumlah baris, yaitu ada 1 baris, 2 baris, 3 baris. Ada 3. Lalu ada berapa kolom? Kolom yang ke bawah 1, 2, 3. Jadi M kali N-nya bisa kita ubah dengan masing-masing jumlah baris dan kolom, yaitu 3 kali 3, karena ada barisnya 3 dan kolomnya juga 3. Lalu contoh yang kedua adalah di sini terdapat baris dan kolom juga, namun berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas baris dan kolomnya sama, yaitu 3 kali 3, kalau yang di sini berbeda. Jadi barisnya itu ada 1, ada 2. Ada baris ke 1, ada baris ke 2. Lalu kita bisa hitung ada kolom ke 1. Kita bisa tandai ini kolom, ini baris. Ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, M ini menandakan baris dan N menandakan kolom. Jadi kita bisa tulis barisnya itu ada 2 dan kolomnya itu ada 3. Baik, jadi di sini kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks kolom, yang dimana matriks ini hanya memiliki 1 kolom dan tidak memiliki baris. Lalu yang kedua ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki baris, tidak memiliki kolom. Jadi maksudnya berkebalikan dengan matriks kolom. Kalau di kolom ini tidak memiliki baris, kalau di baris ini tidak memiliki kolom. Nah, jadi di matriks 0 ini hanya memiliki di dalam baris dan kolomnya itu hanya terdapat angka 0. Lalu di sini ada matriks persegi. Nah, di matriks persegi ini terdapat 2, 3, 4, 2, 3, 4, yang artinya kolomnya itu 4, barisnya juga 4. Lalu ada matriks diagonal. Jadi maksud dari matriks diagonal ini adalah yang dimana yang ditandai dengan pulpen merah ini nih, itu berbentuk angka selain 0 seperti 9, 3, 5.
Sisanya yang di luar diagonal ini adalah 0. Lalu ada matriks skalar. Jadi matriks skalar ini sama seperti diagonal, namun angka yang di dalam ditandai ini angkanya sama seperti 4 ini. Sisanya 0. Lalu ada matriks identitas. Oke, jadi matriks identitas itu adalah matriks yang ditandai nih seperti ditandai dengan tanda merah ini, yaitu angka 1 seluruhnya, sisanya angka 0. Dan yang terakhir ada matriks transpose. Jadi maksud dari matriks transpose ini adalah di mana yang sebelumnya ini memiliki 1, 2, 3 baris serta 2 kolom, kita ubah menjadi 2 baris dan 3 kolom. Gimana caranya? Jadi caranya ini 2 nih, lihat ya. Di baris ini, baris pertama kita tandain dulu. Di baris pertama ini ada 2, 1 dan 4. Di baris kedua ini ada 6 dan min 1. Lalu di baris ketiga ini ada min 7 dan 2. Namun di kolomnya ini hanya memiliki 2 kolom. Ada 2, 1, 6 dan minus 7. Dan kolom kedua ada 4, minus 1 dan 2. Bisa kita ubah ke sini. Kita ubah menjadi kolomnya 3 dan barisnya 2. Tapi gimana caranya? Jadi 2, 6 dan min 7 kita naikin ke atas. Jadi yang semulanya mereka jadi kolom, yang semulanya mereka itu grup kolom, berubah menjadi grup baris. Ya, kalian bisa lihat yang awalnya 2, 1, 6 dan minus 7 adalah berupa kolom. Satu grup di kolom berubah menjadi satu grup di baris. Ini jadi baris 1. Yang awalnya barisnya itu ada 3 menjadi ada 2. Ini baris 2. Sama seperti yang ini. 4, minus 1 dan 2. 4 minus 1 dan 2 ini adalah grup kolom. Ya, grup kolom kedua. Namun dengan adanya matriks transpose kita ubah menjadi kolom baris. Jadi 4 minus 1 dan 2 ini menjadi baris kedua, bukan kolom kedua. Dan bisa dilihat awalnya itu kolomnya hanya ada 2, tapi kita ubah menjadi ada 3 kolom, 1, 2, dan 3. Setelah jenis-jenis matriks kita udah ketahuin, lanjut ke penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi di sini itu syarat untuk pengurangan dan penjumlahan matriks bisa dilakukan itu adalah harus dengan ordonya yang sama. Jadi maksudnya itu jumlah ordonya itu harus sama, kayak kolomnya 2, barisnya 2 kali 2, dan B juga kolomnya 2, barisnya 2. Contoh deh ya. Misal di contoh soal A ini terdapat 2 kolom dan 2 baris. Lalu di B terdapat 2 kolom dan 2 baris juga. Otomatis mereka bisa dioperasikan menjadi penjumlahan serta pengurangan. Nah, di sini ada soal. Kita langsung ke soal aja. Yang pertama itu tentukan A plus B lalu B min A, B kurang A, lalu ada B plus C, B plus C, lalu yang terakhir itu ada C plus D, ada C plus D. Oke, ingat tadi
dengan aturannya, yaitu harus dengan orde yang sama. Jadi kita coba lihat di yang pertama ini. Yang ini A plus B. Ordenya sudah sama. Ordenya itu yang A itu 2 kali 2. Ini sudah. B juga 2 kali 2. Otomatis mereka berdua bisa dioperasikan. Lalu yang kedua ada B min A. Kita lihat lagi di sini, B dikurang A. Jadi karena B dikurang A sama, namun kebalikan dari A plus B, ini bisa dioperasikan karena sama-sama memiliki ordo yang sama, atau 2 kali 2, dan yang B juga 2 kali 2. Jadi yang kedua bisa dioperasikan. Lalu yang ketiga ada B plus C. Nah, di sini B itu terdapat 2 kolom dan 2 baris. Namun yang C itu terdapat hanya ada 2 kolom. Kolom pertama dan terdapat 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama dan baris kedua. Lalu ada kolomnya, itu kolom pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ingat, balik lagi, peraturan itu ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Jadi otomatis B plus C, B dan C ini tidak bisa. Karena apa? Karena yang B itu kolom dan barisnya itu 2 kali 2, dan C, namun C itu kolom dan barisnya itu adalah, nah yang C ini ordonya ada 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, jadi tidak bisa dioperasikan. Dan yang terakhir ada C dan D. Nah, bisa dilihat C dan D. D ini terdapat 2 baris, 1, 2, dan kolomnya itu terdapat 3 kolom, 1, 2, 3, yang tandanya C dan D memiliki sama-sama memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 3. 2 kali 3. Jadi yang C plus D ini bisa dioperasikan. Kita lanjut ke contoh soal. Kita langsung kerjakan yang bisa dioperasikan. Yang pertama, jadi yang pertama itu tentukan A plus B. Karena A plus B ini bisa dioperasikan, jadi bagaimana cara penjumlahan dalam metode matriks atau dalam materi matriks kali ini? Itu mudah saja, seperti ini. 6 ditarik ke sini, 6 ditambah 4 sama dengan, ditambah min 4 sama dengan 3. Lalu min 2 ditambah dengan 12 sama dengan 10. Ada 3. Kita ganti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita simpan di bawah. Lalu ada 11 ditambah 1 sama dengan 12. Kita simpan di bawah. Jadi 6 yang
Nah, jadi yang apa namanya? Angka 6 ini dijumlahkan dengan angka 4. Lalu angka min 2 ini dijumlahkan dengan 12. Dan hasilnya karena barisnya sama, sama-sama barisnya di atas nih, baris pertama, maka ditulis jawabannya juga di baris pertama. Lalu yang baris kedua itu ada 3 ini dijumlahkan dengan 5 dan 11 dijumlahkan dengan 1, dan hasilnya disimpan di baris yang sama atau di baris kedua. Jadi hasilnya adalah 3, 10, 8, 12. Oke, kita yang kedua, cara pengurangannya sama saja seperti cara pertambahan. Namun bedanya ini kita dikurang. Ada 4 min 4 dikurang 6, 12 dikurang min 2, 5 dikurang 3, 1 dikurang 11. Kita langsung aja eksekusi. Yang pertama itu ada min 4 dikurang 6 sama dengan min 10. Jadi kita tandain min 4 ini dikurang dengan 6. Hasilnya 10. Lalu bisa dilanjut sama 12 dikurang minus 2, hasilnya 14. 5 dikurang 3 hasilnya 2, dan 1 dikurang 11 hasilnya minus 10. Yang terakhir ada C plus D. Yang C 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0, karena min 2 dimakan dengan 2 habis. Lalu 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Dan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasil dari penjumlahan dan pengurangan matriks A plus B, B min A, C plus D itu segini. Selesai. Nah, setelah penjumlahan dan pengurangan matriks, kita lanjut ke perkalian matriks. Jadi di sini ya, perkalian matriks kan hasil skalar K dengan matriks A dinotasikan dengan KA. Dengan bilangan real dan matriks A, B, C, D, sehingga KA sama dengan KA, B, C, D. Jadi KA, KB, KC, dan KD. Jadi maksudnya itu K di luar ini dikalikan dengan bilangan yang di dalam. Contohnya jadi K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Seperti itu. Kita lanjut aja ke soalnya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama ini jenisnya bisa lihat, ini jenis matriks kolom. Karena dia nggak ada barisnya, hanya memiliki 1 kolom. Nah, di sini ada angka 5. Angka 5 ini sebagai K. Nah, terus ada 3, min 1, dan 0. Ini sebagai bilangan di dalamnya. Lanjut, dengan kayak yang tadi sudah dijelasin, K kali A. K kali A. 5 jadi K ini atau 5 ini dikalikan dengan 3. Ini dikalikan dengan min 1, dan ini dikalikan juga dengan 0. Jadi seperti ini teman-teman. Set.
set set dikali. Terus setelah itu baru simpan di sini. Jadi 5 kali 3, 5 kali min 1, dan 5 kali 0. Hasilnya bisa disimpan. 5 kali 3 sama dengan 15. Bisa ditulis di bawah. Terus 5 kali min 1 sama dengan min 5. Nah, hasilnya itu bisa kita tulis di kolom baru. Nah, 15 kita taruh 5 kali 3 sama dengan 15. Lalu 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Karena ada minnya. Setiap angka perkalian bila plus dikali min hasilnya minus. Jadi min 5. Lalu ada 5 dikali 0, tentu saja hasilnya 0. Ini selesai. Lalu yang kedua ada 2. 2 ini tadi kembali lagi, 2 ini sebagai K. 2 ini sebagai K. 2 otomatis kita gabungkan seperti yang di atas. 2 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 2. Kita bisa tulis di bawahnya 2 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 4, dan 2 dikali 4. Ini tuh bagaikan ini 2 dikali 1 tuh kayak K dikali A, K dikali B. Seperti itu. Lalu kita hitung hasilnya. 2 dikali 1, 2. Kita bisa tulis di bawah. 2 dikali 3, 6. Sama 2 dikali 4, 8. Dan 2 dikali 2, 4. Ini hasil dari perkalian matriks dari 2 kolomnya 1, 3, 4, dan 2. Lalu ada soal yang terakhir. Itu ada min 3. Di sini K-nya yaitu min 3. Lalu min 3 dikali 2 sama dengan min 3 dikali min 2. Min 3 dikali 1, min 3 dikali 1, min 3 dikali 4, dan min 3 dikali 0. Sama K3 ini sebagai min 3 ini sebagai K, dan yang di dalam ini sebagai A, B, C, D, E, F. Misalnya. Lalu kita ini jodoh-jodohkan. Min 3 dikali 3, min 3 dikali min 2, min 3 dikali 1, min 3 dikali min 1, min 3 dikali 4, min 3 dikali 0. Hasilnya kita bawain. Min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Ingat, setiap yang angkanya min dikali plus maka hasilnya minus. Lalu min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Kenapa 6? Karena min dikali min sama dengan plus. Lalu ada min 3 dikali 1. Ingat, min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Maaf, salah guys. Maaf, aku ada salah penulisan, kita hapus dulu. Ini min 3 ya. Lalu ada min 3 dikali 1. Ingat tadi min, setiap min ketemu setiap min dikali min hasilnya plus. Jadi min 3 dikali min 1 hasilnya 3. Min 3 dikali 4 hasilnya minus 12. Dan min 3 dikali 0
apapun bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Makasih. Oke.